Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mikdam Yusria Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tajuddin, NIM 1120091 kelas HKIC. Tujuan saya membuat video ini agar dapat memperbaiki nilai mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara menganalisis perbuatan seorang menggunakan ilmu hukum pidana material sesuai dengan konsekuensinya atas perbuatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia? Hukum pidana material menurut saya sendiri yaitu perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang di dalamnya tercantum rumusan perbuatan pidana, syarat, dan aturan hukum pelaku pidana. Sumber hukum material berperan penting untuk memutuskan peraturan hukum yang sifatnya mengikat. Pasalnya, aturan ini bersumber dari hukum masyarakat, moral, politik hukum yang sifatnya umum dan telah disepakati sebagai suatu kebenaran. Dari apa yang saya simpulkan atau analisis bahwa seorang melakukan suatu tindak pidana apabila perbuatan itu yaitu 1. Melawan hukum, 2. Merugikan masyarakat, 3. Dilarang oleh aturan pidana, 4. Pelakunya akan diancam dengan pidana sesuai dengan konsekuensinya kesalahannya. Yang kelima, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia ke depannya? Nah, saya akan membahas terlebih dahulu terkait isu kemarin, yaitu kasus RKUHP yang sampai saat ini masih saja menimbulkan polemik sejak awal diajukan pada 2019 yang telah ditunda pengesahannya. Hingga sekarang kembali lagi pengesahan RKUHP yang tidak banyak orang tahu apa itu isinya. Nah, dari akun YouTube Najwa Shihab yang saya dengarkan diunggah pada tanggal 28 Juni 2022, ia menjelaskan pasal mana dalam RKUHP yang menjadi sorotan, dan proses pembuatan RKUHP tersebut tidak transparan. Semua bisa kena: jurnalis, aktivis, seniman, konten kreator, ibu rumah tangga, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, petani, pedagang, nelayan, ojol, tukang ojek, semua bisa kena. Semua yang berpendapat, semua bisa kena. Nah, menjelaskan bahwa undang-undang pidana seharusnya dibuat karena ada yang dilindungi. Semua aturan pidana itu pasti ada tujuan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya melindungi harta lewat larangan mencuri, melindungi nyawa seseorang lewat larangan membunuh seseorang. Nah, aturan pidana tersebut dengan pasal yang terdapat pada RKUHP 2019, yaitu dalam penjelasannya pasal 353 ayat 1 disebutkan aturan itu dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Lah, oke, jadi tujuannya melindungi martabat penguasa. Dalam hal ini DPR, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan kepala daerah tidak perlu membuat aturan agar dihormati. Jika para pejabat melakukan pekerjaan yang bagus, maka martabat pejabat bisa terlindungi dengan sendirinya. Nah, jika tujuan menghormati kekuasaan berbenturan dengan kebebasan berpendapat, maka aturan tersebut harus dikaji ulang dalam konteks hak asasi manusia. Nah, RKUHP yang akan disahkan ini membingungkan sebab masyarakat umum tidak tahu apa isinya. Bahkan RKUHP tahun 2019 yang telah ditunda pengesahannya pun di dalamnya banyak pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, harapan saya untuk kedepannya pemerintah Indonesia ini agar lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar terciptanya keadilan dan kedamaian. Dan harapan saya juga terkait hukum pidana di Indonesia kedepannya harus ada pembaruan mengenai hukum pidana. Nah, alasannya pentingnya dilakukan pembaruan hukum pidana yaitu memiliki tujuan untuk memperbarui baik dari segi tindak pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salahan kata-kata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.